Cekaski, 35 nomor. Nomor soal 135. Soal pembelajaran tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam, zaman jahiliyah, menekankan pada kontras antara kehidupan yang penuh dengan penyimpangan akidah, ketidakadilan sosial, dan degradasi moral dengan transformasi yang dibawa oleh Islam. Materi ini mengajak peserta didik untuk merefleksikan nikmat dan rahmat Allah melalui diutusnya Rasulullah SAW dalam mengubah peradaban. Berdasarkan deskripsi materi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam tersebut, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling tepat untuk mencapai indikator tujuan, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, adalah A. Peserta didik mampu menganalisis kontras kondisi masyarakat jahiliyah dengan nilai-nilai Islam serta mengembangkan sikap syukur yang mendalam atas diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam yang memperkuat keimanan dan ketakwaan. B. Peserta didik dapat menjelaskan sistem kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam dan menyebutkan nama-nama berhala yang mereka sembah. C. Peserta didik terampil membuat peta persebaran kabilah-kabilah Arab dan menganalisis pengaruh geografis terhadap perkembangan peradaban mereka. D. Peserta didik mampu membandingkan sistem ekonomi Mekah dan Madinah sebelum Islam serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. E. Peserta didik dapat mengevaluasi faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Arab pra-Islam dari perspektif historis. Jawaban A1. Rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan kognitif yang paling sesuai dengan indikator di atas adalah A. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama tokoh Quraisy yang menentang dakwah Nabi di Makkah. B. Peserta didik dapat menghafal urutan peristiwa penting sebelum hijrah ke Madinah. C. Peserta didik dapat menjelaskan isi pokok dakwah Nabi pada masa Makkah. D. Peserta didik dapat menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah serta faktor penolakannya oleh kaum Quraisy. E. Peserta didik dapat menceritakan kembali kisah perjuangan Nabi di Makkah dengan runtut. Rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan psikomotorik yang paling sesuai dengan indikator di atas adalah A. Peserta didik dapat menyebutkan struktur pemerintahan masa Khalifah Umar bin Khattab. B. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam pemerintahan Islam. C. Peserta didik dapat membedakan kebijakan pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. D. Peserta didik dapat menunjukkan kerjasama dan gotong royong dalam simulasi kegiatan pengelolaan masyarakat seperti sistem pemerintahan masa Umar bin Khattab. E. Peserta didik dapat menceritakan kembali kisah kebijakan Umar bin Khattab dengan benar. Rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap afektif yang paling sesuai dengan deskripsi di atas adalah A. Peserta didik dapat menghafal teori-teori masuknya Islam di Indonesia. B. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan teori Gujarat, Arab, dan Persia. C. Peserta didik dapat menganalisis bukti arkeologis teori masuknya Islam di Nusantara. D. Peserta didik dapat menunjukkan sikap penerimaan dan menghargai tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. E. Peserta didik dapat membedakan antara budaya Islam dan budaya lokal yang berkembang di Nusantara. Rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan kognitif yang paling sesuai dengan deskripsi di atas adalah A. Peserta didik dapat menganalisis dan mengembangkan gagasan pembaruan sistem pemerintahan Islam masa dinasti Ayyubiyah untuk diterapkan secara kontekstual di masa kini. B. Peserta didik dapat menyebutkan tahun berdirinya dinasti Ayyubiyah. C. Peserta didik dapat menjelaskan struktur pemerintahan dinasti Ayyubiyah. D. Peserta didik dapat menuliskan kembali kisah perjuangan Salahuddin al-Ayyubi. E. Peserta didik dapat menghafal nama pendiri dan tokoh penting dinasti Ayyubiyah. Berdasarkan deskripsi aktivitas pembelajaran di atas, rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan struktur keilmuan, skill, dan karakteristik peserta didik abad 21 adalah
A. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. B. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan agama masyarakat Arab pra-Islam dengan agama Samawi. C. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kondisi sosial keagamaan bangsa Arab pra-Islam dengan munculnya ajaran Tauhid, serta mengemukakan pandangan kritis terhadap nilai-nilai kemanusiaan. D. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. E. Peserta didik dapat menceritakan kembali kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam secara kronologis. Seorang guru PAI menayangkan video interaktif mengenai kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam video tersebut digambarkan keberagaman suku seperti Aus, Khazraj, dan komunitas Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan sosial. Setelah menonton, peserta didik diminta untuk merancang proyek digital berupa peta interaktif yang menunjukkan hubungan antar suku, sistem keagamaan, serta pola interaksi sosial masyarakat Madinah Prahijrah. Berdasarkan deskripsi aktivitas pembelajaran tersebut, kemampuan analitis apa yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui pendekatan project-based learning. A. Kemampuan menghafal struktur sosial masyarakat Madinah Prahijrah secara kronologis. B. Kemampuan menggunakan aplikasi digital tanpa mengaitkannya dengan pemahaman historis. C. Kemampuan menganalisis dinamika sosial masyarakat Madinah Prahijrah serta merepresentasikannya dalam bentuk proyek kolaboratif berbasis teknologi. D. Kemampuan menulis ulang sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW tanpa mengaitkan kondisi sosial Madinah. E. Kemampuan membandingkan perang suku Aus dan Khazraj tanpa memahami nilai-nilai sosial di dalamnya. Seorang guru menugaskan peserta didik untuk membuat timeline digital perkembangan pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, lalu mendiskusikan nilai-nilai kepemimpinan yang muncul dalam video refleksi kelompok. Evaluasi dilakukan berdasarkan pemahaman isi dan relevansi nilai terhadap konteks masa kini. Berdasarkan aktivitas tersebut, evaluasi pembelajaran lebih menekankan pada A. Penguasaan aplikasi digital semata. B. Kemampuan menulis sejarah secara faktual. C. Kemampuan analisis nilai-nilai kepemimpinan Islam dan penerapannya pada kehidupan modern. D. Ketepatan urutan peristiwa sejarah tanpa refleksi nilai. E. Hafalan struktur pemerintahan masa Khulafa'ur Rasyidin. Dalam merencanakan pembelajaran, guru menggunakan infografis digital dan video mini dokumenter untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peserta didik diminta membuat mind map online tentang tokoh-tokoh ilmuwan masa tersebut. Pendekatan tepat dalam konteks pembelajaran ini tampak dari A. Integrasi antara teknologi, strategi belajar aktif, dan konten sejarah keilmuan Islam. B. Penggunaan media digital tanpa memperhatikan isi dan tujuan pembelajaran. C. Penghafalan nama ilmuwan tanpa memahami kontribusinya. D. Penggunaan metode ceramah tradisional. E. Penilaian hasil belajar hanya berdasarkan proyek. Guru menampilkan peta digital interaktif untuk menunjukkan jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara. Peserta didik menelusuri data sejarah melalui situs museum virtual dan menyimpulkan faktor penyebaran Islam di berbagai wilayah. Pendekatan discovery learning yang diterapkan guru bertujuan agar peserta didik A. Menghafal nama tokoh penyebar Islam. B. Menemukan konsep dan pola penyebaran Islam melalui eksplorasi sumber digital. C. Menyalin kembali isi buku teks sejarah. D. Menonton video tanpa menganalisis data sejarah. E. Membandingkan agama-agama di Asia Tenggara. Guru menugaskan peserta didik membuat presentasi multimedia tentang sistem pemerintahan dinasti Ayyubiyah, termasuk sebab-sebab kejatuhannya. Presentasi dinilai berdasarkan kemampuan analisis dan integrasi data sejarah. Aspek evaluasi yang paling sesuai dengan pendekatan tepat adalah A. Keterampilan teknis dalam membuat presentasi. B. Penguasaan konten sejarah, kreativitas teknologi, dan refleksi nilai kepemimpinan. C. Kecepatan menyelesaikan proyek. D. Banyaknya gambar dalam presentasi. E. Hafalan nama Khalifah dinasti Ayyubiyah.
Guru mengaitkan materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan nilai gotong royong dan toleransi. Peserta didik bekerja sama membuat video refleksi tentang nilai kerja sama dalam membangun masyarakat madani. Keterkaitan antara P5 dan TEPAK pada pembelajaran tersebut tampak pada A. Integrasi nilai kebangsaan dengan teknologi digital untuk menguatkan nilai Islam rahmatan lil alamin. B. Penggunaan media video tanpa refleksi nilai. C. Hafalan peristiwa hijrah secara kronologis. D. Pembelajaran yang berpusat pada guru. E. Fokus hanya pada kemampuan teknis editing video. Guru meminta peserta didik membuat poster digital yang menggambarkan nilai kasih, sayang, dan kedamaian dalam dakwah Nabi di Madinah. Proyek ini bertujuan menanamkan karakter rahmatan lil alamin. Kegiatan tersebut menggambarkan penerapan TEPAK karena A. Mengintegrasikan teknologi, nilai Islam, dan metode kolaboratif berbasis proyek. B. Menggunakan media tanpa tujuan pembelajaran. C. Berorientasi pada hasil karya tanpa makna nilai. D. Hanya menilai keterampilan desain grafis. E. Tidak menuntut pemahaman isi ajaran Islam. Guru mengajak peserta didik membuat vlog reflektif tentang sikap toleransi umat beragama di lingkungan mereka, kemudian membandingkannya dengan praktik moderasi pada masa Nabi di Madinah. Penerapan TEPAK dalam aktivitas tersebut tampak dari A. Diskusi tanpa menggunakan sumber sejarah. B. Penggunaan media sosial tanpa arah pembelajaran. C. Fokus pada editing video. D. Hafalan konsep moderasi beragama. E. Integrasi media digital, pemahaman sejarah, dan nilai-nilai moderasi Islam. Guru menampilkan infografis digital interaktif tentang penerapan nilai moderasi beragama di berbagai negara Muslim. Peserta didik kemudian menganalisis faktor yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang paling tepat untuk kegiatan ini adalah agar peserta didik A. Menyalin definisi moderasi beragama. B. Menganalisis alasan dan konteks penerapan nilai-nilai Islam moderat dengan berpikir kritis. C. Menghafal contoh moderasi dari negara lain. D. Membuat infografis tanpa pemahaman isi. E. Menilai negara dengan perbedaan agama. Guru PAI memulai pembelajaran dengan menampilkan video dokumenter tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Peserta didik kemudian diminta mengidentifikasi permasalahan moral dan sosial yang muncul pada masa jahiliyah, serta menawarkan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Model pembelajaran yang paling sesuai dengan aktivitas tersebut adalah A. Discovery Learning, DL. B. Direct Instruction, D. C. Problem Based Learning, PBL. D. Cooperative Learning, CL. E. Project Based Learning, PJBL. Guru memberikan peta digital jalur hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, lalu meminta peserta didik mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diambil Nabi dalam proses tersebut. Pembelajaran yang dilakukan guru menekankan pada kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah sejarah. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery Learning, B. Problem Based Learning, C. Project Based Learning, D. Contextual Teaching and Learning, E. Inquiry Learning. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil untuk meneliti strategi dakwah Wali Songo berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Ada yang membuat video, ada yang menulis artikel, dan ada yang membuat infografis digital. Pendekatan yang digunakan guru mencerminkan A. Pembelajaran diferensiasi, B. Problem Based Learning, C. Cooperative Learning, D. Contextual Learning, E. Direct Instruction. Dalam pembelajaran SKI, seorang guru menayangkan simulasi digital interaktif tentang dinamika politik menjelang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Setelah menyimak tayangan tersebut, peserta didik diminta mengidentifikasi masalah kepemimpinan yang muncul dan merancang solusi berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah dalam Islam. Berdasarkan deskripsi aktivitas pembelajaran tersebut, rancangan pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan problem based learning berbasis teknologi adalah A. Guru menugaskan peserta didik menulis laporan tentang biografi Umar bin Khattab berdasarkan buku teks.
B. Guru memberikan kuis daring untuk menguji hafalan peserta didik tentang masa pemerintahan Umar bin Khattab. C. Guru mengajak peserta didik menganalisis permasalahan kepemimpinan yang muncul melalui simulasi digital dan mendiskusikan solusinya. D. Guru menjelaskan secara ceramah tentang sebab-sebab wafatnya Umar bin Khattab. E. Guru meminta peserta didik membuat peta konsep manual tentang masa pemerintahan Umar bin Khattab tanpa menggunakan media digital. Guru memberikan bahan ajar digital yang bervariasi tingkat kesulitannya agar peserta didik dengan kemampuan berbeda dapat memahami kisah wafatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab sesuai gaya belajarnya. Pendekatan ini menggambarkan A. Pembelajaran diferensiasi. B. Pembelajaran tradisional. C. Pembelajaran berpusat pada guru. D. Pembelajaran berbasis hafalan. E. Pembelajaran konvensional. Guru mendapati bahwa materi dalam buku teks tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Jazirah Arab pra-Islam hanya berfokus pada fakta historis tanpa mengaitkan dengan konteks modern. Untuk mengatasi hal ini, guru meminta peserta didik meneliti masalah ketimpangan sosial di masa jahiliyah dan membandingkannya dengan kondisi sosial ekonomi masa kini. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk diskusi kelas menggunakan media digital interaktif. Strategi pembelajaran yang paling tepat digunakan guru agar pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual adalah A. Project Based Learning, PJBL, yang menugaskan peserta didik membuat karya visual sejarah. B. Discovery Learning yang menekankan penemuan konsep melalui eksperimen. C. Problem Based Learning, PBL, yang memfokuskan peserta didik pada analisis dan pemecahan masalah sosial melalui riset kolaboratif. D. Cooperative Learning yang mengutamakan pembagian tugas tanpa analisis masalah. E. Inquiry Learning yang menekankan penelusuran sumber informasi tanpa refleksi nilai. Guru mendapati bahwa penyajian materi peristiwa hijrah Nabi ke Madinah di buku teks terlalu berfokus pada aspek kronologis tanpa menggambarkan nilai perjuangan dan kolaborasi yang relevan dengan konteks abad 21. Untuk memperbaikinya, guru meminta peserta didik membuat video dokumenter proyek makna hijrah di era digital yang menampilkan semangat kerjasama, ketangguhan, dan toleransi berdasarkan kisah hijrah Nabi. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif menggunakan teknologi multimedia. Strategi pembelajaran yang paling tepat diterapkan guru dalam kasus tersebut adalah A. Problem Based Learning yang menekankan analisis masalah sosial keagamaan. B. Project Based Learning yang menekankan kolaborasi peserta didik dalam menghasilkan produk kreatif berbasis nilai-nilai hijrah. C. Discovery Learning yang menuntut peserta didik menemukan sendiri fakta hijrah secara tekstual. D. Cooperative Learning yang menugaskan peserta didik membuat laporan kelompok tanpa produk akhir. E. Contextual Teaching and Learning yang berfokus pada hubungan konsep teks dengan konteks sosial. Guru menyadari bahwa penyajian materi strategi dakwah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam buku ajar masih bersifat hafalan dan belum menumbuhkan sikap berpikir kritis. Untuk memperbaiki pembelajaran, guru memberikan sumber digital berupa teks sejarah, kutipan khutbah, dan video singkat, kemudian meminta peserta didik menemukan sendiri nilai-nilai kepemimpinan dan metode dakwah yang relevan untuk kehidupan masa kini. Model pembelajaran yang paling sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Project Based Learning yang menugaskan peserta didik membuat produk kreatif. B. Problem Based Learning yang fokus pada pemecahan masalah sosial keagamaan. C. Discovery Learning yang menekankan penemuan konsep dan nilai melalui eksplorasi sumber belajar. D. Cooperative Learning yang menekankan kerja sama kelompok tanpa eksplorasi konsep. E. Direct Instruction yang menekankan ceramah dan penyampaian informasi oleh guru. Guru menyadari bahwa penyajian materi tentang pemikiran tokoh-tokoh Islam modern Indonesia, seperti Buya Hamka dan Nurholis Madjid, dalam buku teks masih bersifat deskriptif dan kurang kontekstual. Untuk memperbaikinya, guru menugaskan peserta didik meneliti gagasan pembaruan Islam para tokoh tersebut dengan memanfaatkan artikel digital, podcast ilmiah,
dan video dokumenter, kemudian mempresentasikan hasil analisisnya melalui media interaktif digital. Model pembelajaran yang paling tepat diterapkan dalam kasus tersebut adalah A. Inquiry learning yang menekankan pencarian informasi berdasarkan buku teks. B. Problem-based learning yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial keagamaan. C. Tepak yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten keilmuan Islam dalam pembelajaran. D. Contextual teaching yang hanya menekankan hubungan antar konsep teks. E. Cooperative learning yang menugaskan kerja kelompok tanpa penggunaan teknologi. Dalam kelas SKI yang terdiri atas peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus, guru menyadari bahwa materi sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam buku teks terlalu berat dan abstrak bagi sebagian siswa. Untuk mengatasinya, guru menggunakan video animasi sederhana dengan narasi audio, menyediakan lembar gambar struktur pemerintahan, serta memberi kesempatan bagi siswa ABK untuk menyampaikan pemahaman melalui media visual atau lisan. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru dalam kasus tersebut mencerminkan A. Pembelajaran berbasis pelayanan ABK yang mengakomodasi kebutuhan belajar individual secara inklusif. B. Pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada kemampuan dan minat siswa. C. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, yang menekankan hasil produk digital. D. Pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. E. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, yang menekankan analisis isu sosial. Guru melaksanakan pembelajaran SKI dengan topik kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Jazirah Arab menggunakan pendekatan problem-based learning, PBL. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis masalah ketimpangan sosial pada masa jahiliyah dan merancang solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Selama kegiatan, guru menilai cara peserta didik bekerja sama, menghargai pendapat teman, dan berargumentasi dengan santun. Berdasarkan deskripsi pembelajaran tersebut, teknik asesmen yang paling tepat digunakan guru adalah A. Tes objektif pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konsep sejarah. B. Observasi sikap selama kerja kelompok menggunakan lembar penilaian sikap kolaboratif. C. Penilaian portofolio untuk menilai hasil proyek secara tertulis. D. Ujian esai individu untuk mengukur kemampuan analisis konsep. E. Penilaian produk untuk menilai hasil karya digital peserta didik. Guru melaksanakan pembelajaran SKI dengan topik dakwah Islam Nabi di Madinah menggunakan pendekatan Project-Based Learning, PJBL. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membuat video proyek, teladan dakwah Nabi di Madinah, yang menampilkan nilai toleransi, persaudaraan, dan kerja sama antarumat beragama. Selama proses, guru menilai keterlibatan peserta didik, kedisiplinan dalam menyelesaikan proyek, serta hasil video yang dipresentasikan. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan guru untuk menilai aspek keterampilan dan sikap dalam kegiatan tersebut adalah A. Tes uraian individu tentang isi dakwah Nabi di Madinah. B. Rubrik penilaian pengetahuan berdasarkan isi teks sejarah. C. Angket sikap tertulis tentang pandangan peserta didik terhadap dakwah Nabi. D. Soal pilihan ganda tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. E. Lembar observasi kinerja dan sikap kerja sama peserta didik selama proses proyek berlangsung. Dalam pembelajaran SKI, guru mengajarkan materi masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan memanfaatkan media digital interaktif. Peserta didik diminta menganalisis kebijakan pemerintahan kedua khalifah dan membuat presentasi kelompok tentang nilai kepemimpinan yang relevan bagi generasi muda masa kini. Selama kegiatan, guru mengamati kemampuan peserta didik dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan menyajikan hasil secara digital di kelas. Instrumen asesmen yang paling sesuai untuk menilai aspek keterampilan dan sikap dalam kegiatan tersebut adalah A. Tes objektif pilihan ganda tentang sejarah pemerintahan Utsman dan Ali. B. Ujian esai individu tentang kebijakan khalifah. C. Rubrik penilaian presentasi dan observasi sikap kolaboratif peserta didik.
D. Lembar penilaian diri tentang pemahaman materi. E. Daftar cek hafalan peristiwa sejarah pada masa kedua Khalifah. Guru Ski menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh pengetahuan Islam di Eropa dan Afrika, seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Khaldun, dengan menugaskan peserta didik membuat artikel digital reflektif berjudul Kontribusi Ilmuwan Muslim bagi Dunia Modern. Peserta didik diminta menelusuri sumber daring kredibel, menulis hasil analisis, lalu mempresentasikannya di kelas. Guru menilai keakuratan isi, kemampuan berpikir kritis, serta sikap ilmiah peserta didik selama proses diskusi. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan guru untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran adalah A. Rubrik penilaian proyek tertulis dan observasi sikap ilmiah selama diskusi. B. Tes pilihan ganda tentang biografi tokoh Islam klasik. C. Daftar cek hafalan nama dan karya tokoh Islam. D. Penilaian portofolio hanya terhadap hasil tulisan akhir. E. Lembar penilaian diri tanpa observasi guru. Guru Ski mengajarkan materi sistem pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, sebagian peserta didik masih kesulitan memahami konsep keadilan dan toleransi yang diterapkan dalam pemerintahan tersebut. Untuk memperkuat pemahaman, guru menugaskan peserta didik membuat infografis digital tentang nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Abdurrahman Ad-Dahil, kemudian mempresentasikannya di kelas. Guru menilai keakuratan isi, kemampuan berpikir kritis, serta sikap kolaboratif peserta didik. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan guru dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya adalah A. Tes pilihan ganda untuk mengukur hafalan peserta didik tentang sejarah dinasti Umayyah. B. Rubrik penilaian proyek, produk dan presentasi, yang menilai keterampilan, pemahaman, dan sikap kolaboratif peserta didik. C. Lembar observasi perilaku religius di luar konteks pembelajaran. D. Ujian esai tertulis tanpa mempertimbangkan kemampuan sebelumnya. E. Penilaian diri, self-assessment, tanpa bimbingan guru. Seorang guru Ski mengajarkan materi hijrahnya Nabi ke Madinah. Dalam pembelajarannya, guru menggunakan video sejarah berdurasi panjang tanpa panduan aktivitas, ceramah yang dominan, serta tidak memberikan kesempatan peserta didik berdiskusi atau berkreasi secara digital. Akibatnya, peserta didik terlihat pasif dan kurang memahami nilai-nilai kolaborasi dan perjuangan dalam peristiwa hijrah. Berdasarkan narasi tersebut, praktik baik, best practice C, yang seharusnya dilakukan guru dalam merencanakan pembelajaran adalah A. Menambahkan lebih banyak materi ceramah agar peserta didik memahami isi video. B. Mengganti video dengan bacaan teks tanpa aktivitas reflektif. C. Mengintegrasikan penggunaan media digital interaktif, diskusi kolaboratif, dan proyek reflektif agar peserta didik aktif memahami nilai-nilai hijrah. D. Memberikan tugas individu berupa hafalan urutan peristiwa hijrah. E. Mengurangi penggunaan teknologi agar pembelajaran lebih sederhana. Dalam pembelajaran Ski, seorang guru mengajarkan materi kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan cara menayangkan video dokumenter berdurasi panjang tanpa penjelasan tambahan. Guru tidak memberikan aktivitas analisis atau refleksi, dan seluruh peserta didik hanya diminta menulis ringkasan isi video. Akibatnya, peserta didik kurang memahami nilai-nilai kepemimpinan Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka saat ini. Berdasarkan kasus tersebut, praktik baik, best practice C, yang seharusnya dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah A. Memperbanyak tayangan video agar peserta didik menghafal isi materi secara lengkap. B. Mengaitkan nilai-nilai kepemimpinan Utsman dan Ali dengan konteks kehidupan modern melalui diskusi kolaboratif dan penggunaan media digital reflektif. C. Mengurangi aktivitas peserta didik agar waktu pembelajaran cukup untuk menonton video. D. Menugaskan peserta didik membuat laporan tertulis tanpa proses refleksi nilai. E. Mengganti video dengan bacaan teks tanpa kegiatan pemahaman mendalam.
Seorang guru ski mengajarkan materi sistem pemerintahan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah dengan menggunakan media presentasi digital dan video singkat. Setelah pembelajaran selesai, guru langsung memberikan tes pilihan ganda tanpa memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Akibatnya, peserta didik tidak mengetahui kekuatan maupun kelemahan dalam pemahamannya tentang nilai-nilai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Berdasarkan narasi tersebut, praktik baik, best practice C, yang seharusnya dilakukan guru dalam evaluasi pembelajaran adalah A. Memberikan umpan balik konstruktif dan reflektif terhadap hasil belajar peserta didik menggunakan rubrik penilaian digital yang menilai pemahaman, sikap, dan keterampilan. B. Hanya menilai hasil tes objektif untuk menghemat waktu penilaian. C. Mengulangi tayangan video tanpa proses evaluasi. D. Memberikan tugas tambahan tanpa pembahasan hasil belajar. E. Menghapus kegiatan penilaian karena waktu pembelajaran terbatas. Seorang guru ski berusaha meningkatkan kualitas pembelajarannya di era digital dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, AI, untuk merancang bahan ajar interaktif tentang sejarah peradaban Islam. Guru juga menggunakan platform digital untuk memberikan umpan balik otomatis dan menganalisis kemajuan belajar peserta didik. Namun, guru tetap meninjau hasil evaluasi secara manual untuk memastikan nilai-nilai keislaman dan konteks moral tetap terjaga dalam proses pembelajaran. Berdasarkan narasi tersebut, kemampuan guru yang menjadi modal pengembangan diri secara berkelanjutan adalah A. Kemampuan menghafal seluruh isi materi ski tanpa bantuan teknologi. B. Kemampuan menolak penggunaan AI karena dianggap tidak relevan dengan nilai Islam. C. Kemampuan mengintegrasikan teknologi digital dan AI dengan nilai-nilai keislaman secara bijak dalam pembelajaran ski. D. Kemampuan menggunakan media digital hanya untuk menghemat waktu mengajar. E. Kemampuan menggantikan seluruh proses pembelajaran dengan sistem otomatis berbasis AI. Seorang guru ski menggunakan aplikasi AI interaktif untuk membantu peserta didik Gen Z memahami topik peradaban Islam pada masa Abbasiyah. AI tersebut mampu menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan tambahan, tetapi guru mendapati bahwa sebagian siswa lebih fokus pada teknologi daripada makna nilai sejarah Islam yang dipelajari. Guru ingin memastikan penggunaan AI tetap mendukung tujuan pembelajaran yang bermakna sesuai karakter dan gaya belajar peserta didik generasi digital. Berdasarkan situasi tersebut, masalah utama dan solusi ilmiah yang seharusnya dilakukan guru adalah A. Masalah, peserta didik terlalu mandiri belajar dengan AI. Solusi, mengurangi penggunaan teknologi dan kembali ke metode ceramah tradisional. B. Masalah, peserta didik hanya fokus pada fitur teknologi, bukan makna pembelajaran. Solusi, mengintegrasikan penggunaan AI dengan aktivitas reflektif dan diskusi nilai keislaman untuk menyeimbangkan aspek kognitif dan afektif. C. Masalah, guru kurang menguasai fitur AI. Solusi, memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa untuk menggunakan AI secara bebas. D. Masalah, AI tidak bisa digunakan untuk ski. Solusi, menghapus seluruh aplikasi berbasis AI dari kelas. E. Masalah, peserta didik tidak mematuhi arahan guru. Solusi, mengganti semua kegiatan dengan ujian tertulis. Selesai.